accommodate those types of people. How long are you staying, planning on staying? Ya, di sini bareng Warung Sobat. iPhone adalah salah satu produk Apple yang selalu memberikan sentuhan mewah ke setiap unit yang diproduksinya. Tak ayal, iPhone selalu menjadi primadona bagi para pecinta teknologi. Hingga beberapa dari mereka rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Kali ini Anda suguhin hal tidak wajar yang dilakukan orang demi iPhone. Sebelum nonton, buat yang belum berlangganan silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya sob, biar sobat dapat pemberitahuan video-video baru dari channel ini. Let's go! 6. Ganti nama. Pada tahun 2016, ada kejadian unik yang terjadi saat peluncuran iPhone 7 di negara Ukraina. Saat itu pihak Apple Store memberikan sebuah challenge di mana 5 orang pertama yang mengubah namanya menjadi iPhone 7 akan diberikan gadget iPhone 7 secara gratis. Nah, mendengar kabar tersebut, seorang pria bernama Alexander Turin bergegas ke lembaga kependudukan untuk mengganti istrinya. Mengganti namanya sob. Tentu saja siapa yang tak mau iPhone keluaran terbaru saat itu sob, yang harganya berkisar 12 jutaan hanya bermodalkan $2 saja atau sekitar 28 ribuan buat ganti nama. Dan akhirnya Mas Alexander berganti nama menjadi Mas iPhone 7 atau dibaca iPhone SIM dalam bahasa Ukraina sob. Dan dia mendapatkan iPhone impiannya. Wah, jadi kalau dia ngelamar kerja kemudian di interview jadi begini Bam. Perkenalkan, nama saya Sim. Kepanjangannya Sim Salabim ala kabum bum. Lima, menguras danau. Seorang anak secara tidak sengaja menjatuhkan iPhone-nya di sebuah danau daerah Kolin, Jerman saat dirinya sedang dalam perjalanan memancing. Entah karena terlalu cinta ataupun sudah sangat menjadi Apple fanboy, dia mencari berbagai cara untuk mengambil HP-nya kembali. Hingga malam harinya dia datang kembali ke danau itu dengan mesin sedot super. Ya, dia berniat untuk menguras danau itu sob. Ya karena kalau menguras isi hati betina itu berat Bam. Masa? Iya, cuma gue yang bisa. Namun, sepertinya dia kurang cerdas sob. Karena selang pompanya dia masukkan ke dalam toilet yang sepertinya tidak punya septic tank. Jadi langsung ngalir ngambang gitu aja di danau. Sehingga air yang dia pompa membanjiri toilet. Pihak kepolisian pun menangkap dia setelah ada laporan bahwa dia telah membuat banjir sebuah toilet dan lingkungannya. Dia pun didenda untuk membayar kerusakan toilet, operasi pembersihan, dan air untuk mengisi ulang kolam. Nah, ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, dia menjawab, "Aku tidak mau kehilangan nomor teman-temanku dan foto kenangan bersama mereka, serta video TikTokku dan history browserku." Ngecamp. Biasanya orang ngecamp itu dilakukan di pegunungan ataupun di tempat piknik sob. Buat kekok-kekok. Sensor. Tapi yang dilakukan oleh Bonnie Car ini berbeda sob. Dia ngecamp di trotoar depan Apple Store London demi mendapatkan iPhone 6 yang saat itu akan dirilis. So my name's Bonnie Carr, and I'm here to queue up for the iPhone 6. Dia rela datang lebih awal atau lebih tepatnya tanggal 8 September 2014 padahal iPhone 6 akan dirilis pada tanggal 19 September 2014. Berarti dia ngecamp itu 11 hari sebelum peluncuran sob. Meski sedikit menyusahkan karena suara bising atau mungkin susah buat mandi, hal itu rela dia lakukan karena tidak mau sampai kehabisan barang primadona itu. Karena beberapa hari menjelang perilisan Apple Store pasti akan sangat padat.
Dia juga berkata bahwa dirinya bekerja di TestRabbit atau aplikasi mirip Grab gitulah sob. Jadi siapa saja yang mau beli iPhone 6 bisa nitip sama dia. Oh ya sob, hal ini juga terjadi pada saat perilisan iPhone 5 di New York. Bahkan saat itu mereka menjual tempat antrian bersama tendanya dengan harga 36 juta rupiah. Amazing. Tiga, jual ginjal. Nah, yang ini mungkin gak asing lagi di telinga kita sob. Dan ternyata hal itu memang benar adanya. Keinginan untuk memiliki sebuah iPhone 4 membuat pria asal Cina bernama Wang Sangkun gelap mata sob. Karena orang tuanya tidak mampu untuk membelikannya iPhone, pada tahun 2011 dia memutuskan menjual salah satu ginjalnya di rumah sakit abal-abal. Dia pun mendapatkan uang 22.000 yuan atau sekitar 45 juta rupiah sob. Dan uang itu sudah lebih dari cukup untuk membeli sebuah iPhone 4. Dokter yang mengoperasinya pun mengatakan bahwa luka operasinya itu akan sembuh dalam kurun waktu 7 hari. Namun naas, luka Wang semakin memburuk, bahkan dia harus dirawat di rumah sakit. Karena dia mengalami gagal ginjal. Yang awalnya pengen pamer malah berakhir mengenaskan sob. Orang tuanya pun bekerja mati-matian untuk menutupi biaya perawatan Wang. Kekok. Pada tahun 2012, 9 orang yang terlibat kasus penjualan ginjal itu ditangkap polisi. Dan keluarga Wang menerima kompensasi sebanyak 2,8 miliar sob. Tapi sekarang kondisi Wang tetap tidak normal seperti biasanya. Karena dia harus bolak-balik rumah sakit untuk cuci darah. Dua, sewa pacar. Berbagai upaya dilakukan seseorang demi mencapai keinginannya, termasuk yang dilakukan oleh pria asal Cina bernama Wei Shu. Dia menyewakan pacarnya sendiri untuk mengumpulkan pundi-pundi uang sob, yang digunakan untuk membeli sebuah iPhone 6 yang sangat dinantikannya. Dia mempromosikan pacarnya di depan sebuah universitas Songjiang dengan tarif yang berbeda-beda. Dimulai dari Rp20.000 per jam, Rp100.000 per hari, dan per bulannya Rp1.000.000. Dia juga mendeskripsikan pacarnya kepada calon pelanggan yang berminat untuk menyewa pacarnya. Itu sepuasnya dan bisa diapain aja bang? Baru aja mau ngomong so, tapi bukan buat mantap-mantap ya so. Bukan. Ya gak seru ah. Ya hanya untuk menemani makan, sekedar teman ngobrol atau belajar. Belajar berumah tangga. Semua ini dia lakukan atas persetujuan bersama dengan pacarnya so. Satu, sperma. Mungkin hal ini sedikit terdengar aneh dan terkesan nyeleneh untuk dapat dicerna pikiran kita sob. Kalau pikiran Santoso udah nggak aneh lagi. Loh, tumben dia nggak keluar sob. Tapi hal ini benar-benar terjadi. Wow, bang. Dua bank sperma di Cina menggunakan iming-iming iPhone versi terbaru untuk memikat para pendonor sperma yang potensial. Mereka yang berminat akan dibawa ke ruang khusus untuk diambil spermanya. Dilansir dari Independent, hal ini dilakukan oleh Rumah Sakit Renji di Shanghai dan bank sperma di Wuhan setelah maraknya kasus penjualan ginjal untuk membeli iPhone. Tentunya tidak sembarang orang yang dapat mengikuti donor tersebut sob, karena pihak bank mempunyai kriteria sebagai berikut.
Usianya awal 20-an, memiliki gelar sarjana, setinggi setidaknya 165 cm, tidak memiliki penyakit genetik, dan bersedia menyumbangkan sedikitnya 17 mm sperma selama periode 6 bulan. Gue siapa? Tolong liburin gue. Aduh jangan, so kalau lu libur yang temenin gue siapa? Ya lu sama itu dulu, sama Anton atau siapa? Anton siapa lagi? I'm gonna perform a procedure on you called milking the prostate. You're gonna feel strong pressure. All done. Nah gimana sob, itulah hal tidak wajar yang dilakukan orang demi iPhone versi Warung Sobat. Biar saya lebih semangat, silahkan share video ini ke media sosial kalian. Bye bye.